Hari ini Romi sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Sarah sibuk dengan barang-barang yang ada di genggamannya karena masa Romi koma cukup lama, yakni sekitar 3 bulan. Itu membuatnya seperti akan pindahan rumah saja. Sarah lelah, tapi lelahnya terbayarkan akibat suaminya itu sudah kembali siuman, walau dengan keadaan yang tidak sama. Keadaan yang sedikit membuat Sarah berusaha mengembalikan sebagian memori suaminya yang telah hilang. Hari-hari Sarah menyetel lagu yang mungkin bisa membantu Romi mengingat sesuatu. Itu karena kemarin Sarah sempat melihat di akun sosial medianya bahwa lagu bisa mengingatkan seseorang pada sesuatu. Sarah terus-terusan melakukan hal demikian, walau perkembangannya nihil. Namun Sarah bukanlah wanita yang mudah menyerah. Ia akan melakukan apapun demi keinginannya terwujud, seperti awal nikah dengan Romi saja. Mulai dari pemilihan tanggal, tema, dan baju itu tak lepas dari perdebatan dengan dirinya. Dalam hati kecil Sarah masih ada sedikit rasa tidak rela dengan keadaan suaminya ini. Tidak ada Romi yang manja, jahil, dan tidak ada sosok Romi yang telah berubah setelah hari pernikahan itu. Kalau dilihat, sikap dan sifat Romi akhir-akhir ini sama dengan kepribadiannya sebelum mengenal Sarah. Romi yang kadang cuek, bodoh amatan, dan selalu bersikap formal. Sungguh, Sarah kalau boleh ngomong, ia tidak kuat dengan keadaan seperti ini. Keadaan yang memaksanya mengenal Romi yang hampir 180 derajat berbeda dengan Romi yang Sarah suka. Namun bagaimanapun Romi juga tidak salah. Ia seperti itu karena pada dasarnya dirinya memang begitu. Hal ini hanya butuh waktu, dan semoga saja Sarah masih tahan walau dengan waktu yang cukup lama. Kini Sarah sudah selesai dengan acara beres-beres di rumahnya. Hanya tersisa Romi dan dirinya di sana. Sementara anak-anaknya sedang diajak keluar oleh sang oma. Entahlah keempat orang tua itu jadi suka sekali membawa anak-anaknya pergi. Mungkin karena keduanya hanya memiliki anak tunggal dan terlebih anaknya sudah besar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai memulihkan ingatanmu, kata Sarah bersemangat. Romi yang melihat itu hanya menaikkan satu alisnya saja dan tersenyum tipis sekali, hingga senyumnya itu nyaris tak terlihat oleh Sarah. Memang menyebalkan, tapi Sarah maklumi saja kelakuannya kini. Ia bergegas mengambil sebuah bingkai foto yang terletak di dinding ruang tamu. Romi hanya memperhatikannya dengan duduk di sofa ruangan yang sama. Lihat, kata Sarah sembari menyodorkan bingkai foto yang di dalamnya terdapat kertas dengan tulisan tangan. Apa? Kata Romi tak mengerti. Baca dulu, Mas. Apa perlu? Katanya sambil menaikkan salah satu alisnya lagi. Sarah mendengus kesal melihat respon yang diberikan Romi. Kalau saja orang di hadapannya ini bukan orang sakit, sudah dipastikan Sarah akan mencabik-cabik dirinya. Mas, tolong. Apa yang aku lakuin ke kamu itu adalah penting, perlu dan harus kamu kerjakan. Ini bukan lain demi kesembuhan kamu. Dari kemarin aku sudah berusaha, sekarang pun sama, dan tidak akan berhenti hingga kamu benar-benar kembali menjadi Mas Romi yang aku kenal. Mas Romi yang selalu peduli, romantis, perhatian, walaupun dia kadang tengil. Aku suka Romi yang seperti itu. Jadi please kita sama-sama berjuang buat kesembuhan kamu. Air mata Sarah lolos dari pelupuk matanya. Ia tidak bisa menahan itu semua. Dia marah, kesal, dan dia juga kecewa. Tapi dia diam, dia berusaha, dia sungguh-sungguh. Tapi apa? Suaminya seperti tak membiarkan rencana Sarah berhasil. Maaf, satu kata saja yang keluar dari mulut Romi. Tangannya terulur untuk menghapus air mata di pipi Sarah. Sarah meresponnya hanya dengan anggukan. Romi dengan segera membaca tulisan di dalam bingkai itu. Bingkai yang di dalamnya terdapat tulisan dan tanda tangan di atas materai. Kertas perjanjian.
Saya atas nama Romi, suami sah dari seorang Zahra yang cantik, setiap hari berjanji akan menjadi suami yang baik dan benar, setia kepada Zahra dan anak-anak kita sebisa mungkin, dan dalam keadaan apapun akan membahagiakan mereka, menjadi tulang punggung, tulang kepala, tulang tangan, tulang kaki, dan tulang-tulang lainnya untuk melindungi segenap keluarga. Bertanda tangan Romi Ganteng. Setelah membaca itu, Romi lantas diam dan mematung, masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini benar aku yang nulis. Tangannya menunjuk dirinya sendiri. Mas, kamu jangan nanya, kamu menjamin mata kamu. Kamu coba ingat-ingat apakah kamu pernah melakukannya, atau hanya mengingat sedikit serpihan dari memori tentang itu, kata Zahra memberi instruksi. Romi lantas menuruti perkataan Zahra. Ia memejamkan matanya dan mencoba mengingat sesuatu. Setelahnya, Romi nampak menghibaskan kepalanya. Kepalanya pusing, bayangannya pun menjadi sedikit kabur. Ia membuka matanya sambil sesekali mengerjap. Gimana? Belum bisa, kepalaku tambah pusing mengingatnya. Ya udah, itu aja untuk hari ini. Kamu jangan terlalu memporsil. Santai saja, rileks, supaya tidak menjadi tekanan buat kamu, kata Zahra masih dengan senyum yang tampak memilukan. Romi berdiri dari duduknya. Ia tersenyum kecil ke arah Zahra dan berlalu pergi ke kamarnya. Zahra menatap punggung suaminya itu tak percaya. Itu benar Romi atau bukan? Apa sebelum menikah Romi seperti itu? Banyak sekali pertanyaan yang menghinggapi benak Zahra. Ia bukan akan melakukan apa lagi. Ia bingung akan melakukan apa lagi setelah itu. Bahkan yang menurut Zahra tentang surat perjanjian itu adalah momen paling penting. Namun suaminya tak ingat. Tuhan, Zahra harus menerus memutar otaknya mencari ide yang mungkin akan berhasil. Nasi goreng, gumamnya. Tapi apa spesialnya? Surat perjanjian aja dia lupa, gimana nasi goreng? Tapi bodo amat lah, gak ada salahnya kan aku coba. Sekarang Zahra dan Romi sudah berada di depan warung Mas Usrok, penjual nasi goreng langganannya. Zahra mengemban bocah berusia 3 bulan, begitupun Romi. Hari ini si kembar akan dibawa oleh orang tuanya. Untunglah sang oma membolehkannya dan tak lagi menahan. Ayo masuk, kata Zahra dengan tangan kanan yang menarik Romi pelan memasuki area warung. Untunglah keadaan warung lumayan sepi, jadi mungkin Mang Usro akan sedikit berdialog dengan mereka. Dan semoga saja ada seberkas ingatan Romi yang akan kembali. Neng Zahra, kemana aja Neng, baru nongol lagi? Sapa penjual ramah. Ada Mang, di rumah ngurus anak. Walah, kapan nikahnya Neng? Kok gak undang-undang Mamang? Kalau ngundang kan nanti kadonya nasi goreng. Hehe, candanya. Romi memejamkan matanya, kepalanya pening dan di matanya seperti ada bayang-bayang. Namun bayang itu tak jelas, seperti kaset rusak. Romi menggerutkan keningnya sembari memijatnya. Mas, tegur Zahra kepada Romi yang bertingkah aneh. Pusing? Kamu ingat sesuatu? Tanya Zahra antusias. Enggak, cuma pusing. Zahra menghela napas pasrah. Dia melihat Mang Usro yang belum beranjak dari tempatnya tadi, sembari memperhatikan keduanya. Mang, nasi gorengnya 2, pinta Zahra. Siap Neng Zahra. Romi beberapa kali mengerjapkan matanya lagi. Kali ini pusingnya lebih parah daripada tadi. Mang Usro, nasi gorengnya 2 ya, makan di sini. Siap Neng Zahra. Mang, panggil saya Zahra bukan Zahra, jelek banget. 2 orang yang sedang duduk di bangku warung itu. Si perempuan nampak seperti masih SMA dan laki-laki dengan jas hitam menambah ketampanannya. Memori itu kembali. Entah itu masih kabur dan tak jelas. Bahkan untuk melihat wajah keduanya saja itu sangat sulit. Mas Romi, kamu gak apa-apa? Enggak, jawabnya. Setelah makan tadi, keduanya pergi ke rumah ibunya Zahra. Sebab tadi Nisa meminta hal demikian. Tidak salah, pasti alasannya ini si kembar.
Romi memarkirkan mobilnya di pekarangan depan rumah Sarah. Sarah turun duluan dan berdiri di samping mobil. "Kamu masuk duluan," pintanya. Sarah hanya menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam dengan kedua bayi yang ia gendong. Belum sempat Sarah memanggil orang di dalam, ternyata sang tuan rumah sudah membukakan pintunya. "Ayo masuk," ajaknya sambil mengambil satu bayi dari tangan Sarah. "Suamimu mana?" tanya Nisa. Sementara di lain sisi, Romi melihat dan mengedarkan pandangannya ke segala penjuru arah rumah Sarah. Ia melihat ke sekeliling dengan fokusnya. Romi memejamkan mata dan merasakan seperti pernah terjadi sesuatu di area yang baru ia pijak kini setelah insiden itu. Insiden sialan yang mengharuskan kerja otak Romi untuk dengan keras memutar memorinya. Laki-laki yang tengah menggendong wanita. Apa itu dirinya? Kalau iya, apakah sang Romi bisa berperilaku seperti itu kepada seseorang? Namun ada satu hal yang mengganjal. Mawar. Apa? Belum sempat Romi mengutarakan pertanyaan di hatinya, tiba-tiba dari arah belakang ada orang yang memanggilnya. "Ayo masuk, Mas." Romi berjalan mendekat dengan langkah sempoyongan. Bayangan itu sekarang sudah lumayan jelas, tapi apakah bayangannya itu benar? Ia akan tanyakan pada Sarah nanti. Setelah berkumpul dengan ibu dan ayah Sarah, Romi meminta Sarah untuk mengantarnya ke kamar. Niatnya ia akan baringan di sana dan hendak tidur dulu sebentar lantaran kepalanya sangat pusing. "Mas, tidur sini," kata istrinya sambil menepuk pahanya yang sudah ia selonjorkan. "Gak apa-apa?" tanya Romi hati-hati. Sarah hanya mengangguk dan disusul Romi yang berbaring dibantalkan pahanya. Ada sekilas bayangan juga tentang itu, namun itu kalah oleh pikiran Romi dan pertanyaan yang hinggap di kepalanya. "Sarah, gimana kita bisa nikah?" Dek, apakah Sarah harus menceritakan bahwa mereka dijodohkan atau berbohong saja demi Romi tidak berpikiran aneh? Sarah bingung mempertimbangkan itu. Ia takut Romi nantinya akan membuat jarak di antara mereka. "Tolong jawab yang sebenarnya," pinta Romi kini sambil mendudukkan dirinya yang semula berbaring. "Kita nikah memang bukan karena cinta, tapi pernikahan itu yang membuat kita jatuh cinta. Entahlah, aku tidak tahu perasaanmu waktu itu. Kadang aku ngerasa kamu cinta sama aku, kadang juga enggak. Tapi setelah kita nikah, aku baru yakin kalau kamu itu memang benar-benar cinta sama aku. Kamu mengubah dirimu drastis banget," katanya dengan mata menerawang ke masa lalu. "Alasan kita nikah? Dijodohkan. Apa aku terima?" Sarah tersenyum mendengar pertanyaan suaminya itu. Ia menatap Romi lekat sambil berujar, "Bahkan kamu yang antusias tentang itu. Kamu terima perjodohan begitu saja." Aku terus menolak, tapi kamu malah semakin menjadi-jadi setelahnya. Lama-kelamaan kamu berubah. Kamu beda dengan Romi yang aku temui pas awal banget ngomong. Hari-hari berikutnya kamu sering main, anterin aku sekolah, ngajak jalan-jalan ke pasar malam. Kamu lakuin itu walau dengan tak sopan aku menolaknya. Tak lama setelah itu kita menikah. Entah sejak kapan aku sudah jatuh cinta pada suamiku. Dan setelah kurang lebih 2 bulan aku dinyatakan hamil. Kehamilanku jadi kado terindah buat kamu. Dan karena waktu itu juga kita rayain pesta keluarga. Waktu itu adalah awal kebahagiaan dan prolog luka. Di hari yang sama kamu mendapat kebahagiaan dan kepedihan. Namun kita hadapi sama-sama hingga akhirnya insiden memilukan terjadi. Romi diam mematung mendengar cerita Zahra. Ia masih tak percaya dengan itu. Bagaimana bisa? Insiden. Iya, insiden menyebalkan yang sebenarnya tidak mau aku ingat. Insiden yang merenggut ingatan kamu sampai-sampai aku seperti punya suami robot. Padahal waktu kamu baru sadar, sikap kamu gak sempat
nggak sempat menyebalkan ini. Aku menyebalkan. Iya, karena kamu nggak sama dengan Mas Romi yang pernah aku kenal setelah nikah. Kamu kaku, bahkan untuk bicara pun kayak sama orang asing. Aku mau tanya, apa? Tapi setelahnya jangan marah. Tergantung. Tanpa basa-basi Romi bertanya. Ia seakan tidak kuat dengan pertanyaan yang menghinggapi kepalanya. Mawar. Romi berkata satu kata saja, tapi itu bukan kata, melainkan pertanyaan. Dada Sarah bergerak naik turun. Ada rasa sesak mendengarnya. Apa suaminya benar-benar lupa dengan siapa yang membuat keadaan runyam seperti ini? Dia tak mengingat Sarah, tapi dia ingat kekasihnya dulu, sang wanita ular yang menebar racun ke orang di sekitarnya. Dengan tidak sopan, air mata turun dari mata Sarah. Deras, sangat deras. Tak lama tangisan pecah di ruang kamar itu. Sarah menangis dengan tangis yang terdengar memilukan. Dan bisa dipastikan jika saja di sana bukan Romi, mungkin orang itu akan ikut menangis melihat Sarah menangis dengan sangat pilu. Namun apa? Di dalam sana itu Romi, bukan orang lain. Romi seperti orang tak punya perasaan. Ia malah bingung dengan kenapa Sarah yang tiba-tiba menangis. Sarah berdiri dan di sana sudah ada kedua orang tuanya sambil melihat ke arah mereka dengan dua bayi yang masih setia di gendongannya. Tanpa sepatah kata, Sarah keluar kamar. Ia tidak bisa menahan itu semua. Kalau saja suaminya ini hanya cuek atau menanggapi usaha Sarah dengan datarnya, Sarah mungkin masih bisa menerima. Tapi untuk ingatan suaminya tentang kekasih masa lalunya itu sangat menyedihkan, memilukan dan menyakitkan. Sarah keluar rumah hendak mencari ketenangan. Persetan dengan pandangan tetangga mengenai dirinya yang berlari di pinggir jalan dengan mata yang sudah dibanjiri air mata. Romi mengejarnya dari belakang dan brak. Suara itu terdengar jelas di telinga Romi. Ia terus berlari mengejar istrinya. Ia sangat merasa bersalah ketika kedua orang tua Sarah mengatakan bahwa Mawarlah yang menyebabkan kehancuran yang Sarah bicarakan tadi. Bersambung.